buat kita. Maka naibul fa'ilnya adalah kalimat di depannya ya. Ini kalimat di depannya adalah naibul fa'ilnya, begitu. Annahu, ananya adalah huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anna. Sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalimat i'tirodiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Qala tidak akan sempurna ketika belum ketemu maklul qauli. Oke, Pak Teguh. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah hadir Pak Teguh. Inna lil mauti faza'an. Nah, ini kalimatnya dibalik ya. Susunan kalimatnya dibalik. Innanya adalah huruf nasab dan taukid. Lil mauti. Linya huruf jar, al mauti majrur yang dijerkan dengan kasroh. Lil mauti sebagai khobar inna muqaddam. Nah itu. Jadi kalau ada jar majrur di awal bertemu isim yang rofa, maka jar majrur di awal menjadi khobar muqaddam dan isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Tapi kalau diawali dengan inna, maka jar majrurnya ketemu isim yang nasab. Karena isim inna itu adalah nasab. Makanya dibaca faza'an. Ya. Jadi faza'annya adalah isim inna muakhir. Begitu ya. Jadi ingat rumusnya. Jadi rumusnya itu bila ada jar majrur di awal bertemu dengan isim yang rofa, maka jar majrur di awal menjadi khobar muqaddam dan isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Azam, ya, Pak Azam ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begitu ya. Tapi kalau ada inna, maka jar majrurnya bertemu isim yang nasab karena isim inna itu nasab. Begitu ya. Jadi ingat catatannya bahwa bila ada jar majrur di awal bertemu isim yang rofa, maka jar majrur di awal itu menjadi khobar muqaddam dan isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Begitu ya. Oke, Dadar Gulung. Nah, saya baru sapa ini, kayaknya baru hadir ya. Dadar Gulung lama nih nggak hadir ya. Oke, Rizdan. Oke, Rizdan, terima kasih. Sesungguhnya lil mauti, bagi kematian gitu ya, terdapat faza'an. Faza'an itu diartikannya mendadak ya. Colodong. Oke. Assalamualaikum Mbak Yahi. Maaf hadirnya terlambat. Iya, sama ya. Oke. Dadar Gulung. Iya. Usai 1 bulan off TikTok, subhanallah. 1 bulan ya, Pak Dadar Gulung ya, Masya Allah. Oke. Jadi mauti faz'an, ada yang bertanya ya. Iya. Lil mauti faza'an. Ada juga mungkin yang baca faz'an ya. Oke. Mungkin itu ya. Ada juga yang bacanya faz'an. Saya baca faza'an. Ya. Gitu. Jadi sesungguhnya di dalam kematian atau pada kematian ada mendadak. Jadi hal yang mendadak. Arti mendadak di sini tidak diduga ya. Tidak diduga kok mati gitu. Karena datangnya kematian itu tidak diberitahu ya. Aku akan datang di sekarang, tidak kan? Jadi mendadak gitu. Makanya di sini lanjutannya faiza ata. Nah, ini pindah ke sini ya. Mudah-mudahan nyentuhnya pas ini. Nah, waduh, ini terhalang tulisannya. Terhalang nggak kalau di situ? Nah, coba kita jepit dulu. Ya. Kepentok ini. Ya, kepentok dengan standarnya ya. Mudah-mudahan nggak masalah. Kelihatan nggak ya? Saya naikin. Bentar ya, saya naikin biar terlihat. Nah, ya. Dibaca ahadukum. Kenapa dibaca ahadu?
Ini fa'il ya. Lihat dari sini, coba ulang lagi tadi. Nah, di sini fa'idha ata. Idza ini zorof ya. Bisa bermakna syarat bila ketemu dua kalimat ya. Ketemu dua fi'il. Gampangnya gitu. Di sini ada ata. Waduh, Mama Lintang hadir ya. Bu Ella, oke. Mama Lintang hadir, alhamdulillah. Bu Ratu, oke. Idanya zorof bermakna syarat, ata, ini fi'il madi. Oke, Mbak Erlina, jelas ya, oke. Ata fi'il madi. Ya. Maka, karena ata domirnya huwa, dia butuh fa'il. Di depan ada dua kata ini. Dua kata ini bisa menjadi idofah ya. Bisa menjadi idofah. Maka mudofnya dibaca rofa. Gitu, sebagai fa'il. Jadi dibaca ahadu. Ya, wahwa mudof. Hukumnya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah gitu. Kemudian dibaca wafata akhihi. Nah gitu. Kenapa dibaca wafata? Maf'ul bi. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudof. Akhi mudof ilaih yang dijerkan dengan iya. Karena asmaul khomsah. Ya, asmaul khomsah. Wa huwa mudof. I-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu ya. Nah, coba ulang lagi. Jadi, nah ini. Fa'idha ata, ini idanya zorof bermakna syarat. Ya, kalau ketemu dua kalimat ya. Oke. Sabarsa nanyain kalau dibaca ahadakum, boleh enggak? Dibaca ahada. Nggak bisa. Ya. Karena ahadunya jadi fa'il. Kalau dibaca ahada, nanti kedudukan dia sebagai maf'ul bih. Ya, jadi dibaca ahadu, fa'ilnya. Jadi salah seorang di antara kalian, maknanya gitu. Jadi fa'il dulu. Jadi di sini apabila salah seorang di antara kalian ata. Ata itu arti aslinya datang ya. Datang, tapi datangnya bukan ja'a. Ya. Kalau ja'a datangnya fisik ya. Kalau ata nggak mesti fisik, berita juga bisa. Ya. Paham ya? Kan ja'a itu artinya datang. Ata juga datang. Gitu. Ataqallaha biqalbin salim. Kita lihat itu. Bukan ja'a, tetapi ata. Ya. Maka ata artinya datang. Tapi yang datang nggak mesti fisik. Ternyata yang datang itu berita. Jadi salah seorang di antara kalian, ya, jadi kedatangan berita gitu ya, bukan kedatangan berita, berita ya datang berita gitu kan, tentang apa? Wafata akhihi. Nah ini wafatanya jadi maf'ul bi, ya. Jadi yang datang apa namanya salah seorang di antara kalian tuh mendapat berita gitu kan. Maknanya gitu. Berita apa? Wafata akhihi. Tentang wafat saudaranya. Ya begitu. Tentang wafat saudaranya. Maka di sini ada dua kata apa tiga kata ini? Kita lihat ini. Ya, dua kata apa tiga kata? Ayo coba monggo. Ya. Ini ada tiga kata ya. Pertama adalah fa, yang kedua lam. Lam ini adalah lam amar. Oke, Adam, tiga kata ya. Pak Ahmad Azhari Thalib, alhamdulillah. Oke. Jadi, dua kata. Bentar, barangkali saya salah baca ini. Benar ya? Jadi, ini dibaca falyakul ya. Coba. Enakan mana coba ya, boleh deh kita berdiskusi ya. Sebab di sini ada yang baca ahada ya. Terus tadi pakainya wafatu ya, gitu ya.
Wafatu ya. Kalau wafatu berarti fa'il ya. Wafatunya fa'il ya. Begitu ya. Oke. Kalau ata ini domirnya apa kira-kira? Yuk kita bahas aja dulu. Ya, biar sempurna gitu ya. Kalau ata ini domirnya huwa apa hiya? Begitu ya. Domirnya huwa. Kalau domir, Pak Cik terima kasih, dengan fa'il itu harus matching. Ya. Oke, huwa domirnya colodong ya. Jadi antara fa'il dengan domir harus matching. Kalau domirnya huwa, maka fa'ilnya harus muzakkar. Kalau domirnya hiya, maka fa'ilnya harus mu'annas. Nah, kalau wafata, ini lebih tepatnya adalah mu'annas. Ada tamar butoknya. Ya, jadi yang lebih layak adalah ahadu. Masuk ya? Diterima ya? Gitu. Maka dibacanya ahadu. Begitu. Jadi ata ahadukum. Faiza ata ahadukum. Maka apabila, begitu kan? Salah seorang di antara kalian mendapat berita. Nah itu. Jadi maknanya gitu. Ya, mendapat berita tentang apa? Nah, ini objeknya berarti. Wafata. Ya, kalau maf'ul bi, bebas. Mau cocok, mau enggak dengan domir fiilnya, tidak masalah. Tapi kalau fa'il itu harus cocok. Harus matching, begitu ya. Makanya tidak ahada, tetapi ahadu. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Wafata akhihi. Ya, wafata tadi maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Akhi mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena asmaul khomsah wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Asmaul khomsah itu isim yang 5 ya. Isim yang 5 itu ada abu, ada akhu, ya. Nah ini akhu kalau menjadi isim yang jer atau nasab menjadi akhi, begitu ya. Oke, maka depannya fal yakul, ini cara bacanya. Ini lamnya adalah lam amar. Lah, tahu lam amar dari mana Ustadz? Tahu lam amar itu dari fi'il mudhoreknya. Ketika jazm fi'il mudhari'nya maka lam ini lam amar. Tapi kalau menasabkan maka lam ini namanya lam ta'lil. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau lam amar diawali fa, maka lam amar harokatnya sukun. Tapi kalau lam ta'lil tetap dibacanya li. Gitu. Terus ketemu fi'il mudhari' menasabkan. Karena lam ta'lil menyimpan an masdariyah. Nyambung? Ya, jadi gitu ya. Jadi di sini dibacanya fal yakul. Maka hendaklah dia membaca. Begitu jadi. Nah, kalau lam amar diartikannya hendaklah ya. Nah, jadi perintah, tapi perintah kepada orangnya tidak di depan. Kalau fi'il amar memerintah orangnya di depan. Pak Mujamil, terima kasih Pak. Begitu. Makanya dibaca fal yakul, maka hendaklah engkau membaca. Membaca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering ya? Ini. Inna adalah mu'alafatun antara inna dan na. Domir muttasil. Jadi innanya adalah huruf nasab dan taukid. Na-nya domir muttasil sebagai isim inna. Lillahi, linya huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Jadi lillahi sebagai khobar inna. Wawunya atop, inna mu'alafatun antara inna dan na. Innanya huruf nasab dan taukid. Na-nya domir muttasil sebagai isim inna. Ilaihi, ilanya huruf jer, hinya domir muttasil sebagai majrur. Roji'una. Khobar inna yang dirofahkan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Ya, maka diartikannya inna sesungguhnya kami adalah milik Allah.
Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi hanya kepadanya roji'una. Termasuk orang-orang yang kembali. Nah, gitu. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya kami ilaihi hanya kepadanya. Maksudnya hanya kepada Allah. Roji'una adalah orang-orang yang kembali. Nah, begitu. Jadi ketika kita mendengar saudara kita wafat, falyakul, maka hendaklah berkata, hendaklah membaca. Nah, begitu ya. Jadi susunan kalimatnya sudah paham ya. Nah, gitu. Jadi sudah akur ini ya, bahwa fa'ilnya adalah ahadu, ya. Itulah ata, ya. Ata itu datang artinya. Kalau ata nggak mesti fisik yang datang, ya, beda sama ja'a, gitu ya. Itu makanya Quran menyebutnya ataqallaha biqalbin salim, ya. Illa man atallaha, maaf, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kecuali ila man, orang yang ata, ia datang Allah kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang selamat, yang sehat. Itu pakainya ata, tidak pakai ja'a, ya. Karena kita yang datang kepada Allah bisa aja yang datang ruhnya. Begitu ya. Kita bisa ketemu Allah nanti di sana. Ya, siapa? Adalah orang yang hatinya selamat. Nah, gitu. Pakainya ata, ya. Jadi beda ya. Nah, di sini yang datang itu berita. Berita tentang kematian saudaranya. Ya, begitu ya. Udah jelas ya. Oke, kemudian di sini lanjutannya wa inna ila robbi, ya gitu. Wa inna, wawunya atop, innanya mu'alafatun. Mu'alafatun itu artinya gabungan ya. Gabungan dua kata antara inna dan na, gitu. Innanya huruf nasab dan taukid, na domir mutasil sebagai isim inna. Jadi kalau domir mutasil nempel ke inna, dia pasti menjadi isimnya. Ya, baru di sini ada ila robbina. Ilanya huruf jar, robbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Na domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi inna ila robbina. Nah, di sini ada dua kata. Ini ada la ini. Ini namanya la muzahlaqah. Muzahliqah, ya. Jadi la pasangan dari inna. Jadi ketika ada inna, maka kalimat ini ditujukan kepada orang yang ragu. Tapi kalau sudah ditambah dengan la lagi, ini la-nya taukid, namanya muzahliqah, maka kalimat ini bertujuan atau ditujukan kepada orang yang ingkar. Begitu. Orangnya itu ingkar, nggak percaya. Maka kalimat informasinya itu digunakan dengan dua taukid. Di awal dikasih taukid, menjelang khobarnya juga dikasih taukid. Nah, ini bacanya mungqalibun. Ya, mungqalibuna adalah khobar inna yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Nah, begitu ya. Jadi ketika kalimat itu hanya mubtada dan khobar, berarti informasinya, kalimat beritanya itu ditujukan kepada orang yang sudah oke, ya, sudah percaya, jadi tanpa penguat. Nah, tapi kalau orangnya itu ragu, maka dikasih inna. Orangnya ingkar, ditambah la. Ini namanya la muzahliqah. Gitu ya. Oke, jadi kalau dibaca inna mu'alafatun. Gabungan dari dua kata. Innanya huruf nasab dan taukid. Na-nya domir mutasil sebagai isim inna. Ilanya huruf jar, robbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Na domir mutasil sebagai mudhof ilaih. La-nya muzahliqo munqalibuna. Khobar inna yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Ya, jadi wa inna dan sesungguhnya kami ila robbina hanya kepada Tuhan kami lamung qalibun. Sungguh
munqalibun, orang-orang yang kembali, gitu ya. Jadi hanya kepada Tuhan kami. Ya itu, karena kita asalnya dari sana. Hidup di dunia itu hanya lewat. Tempat lewat. Ya, ingat pembahasan kemarin? Bahwa dunia itu adalah suqul akhirah. Bahwa dunia itu adalah pasarnya akhirat. Jadi kita di sini harus belanja. Harus cari bekal untuk kembali lagi ke sana. Ya gitu ya. Kita kalau nggak belajar Quran, kita nggak tahu bahwa kita asalnya dari sana dan akan kembali lagi ke sana. Jadi bukan tempat menetap dunia itu. Bukan tempat menetap. Tempat menetap kita nanti di akhirat. Ya, maka wa inna ila rabbina lamunqalibun. Makanya ketika seseorang masuk ke alam kubur, maka orang itu asing. Asing. Dan alam kubur itu, ingat tadi pembahasan yang ini, bahwa alam kubur itu adalah tempat awal. Awalu manazilil akhirah. Nah, jadi awal menginjak tempat akhirat. Menginjak negeri akhirat. Fa'in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka jika selamat minhu dari alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Maka apa-apa yang sesudahnya, maksudnya perjalanan berikutnya, aisaru, lebih mudah minhu dari alam kubur. Tapi sebaliknya, wa illam yanju, maka jika tidak selamat minhu dari alam kubur, nah itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan berikutnya gitu ya, asyaddu, lebih mengerikan, lebih sulit, lebih sengsara dari alam kubur. Nah begitu ya. Oke, kita coba di sini ada satu kitab namanya Nihayatuz Zain, itu menjelaskan tentang keadaan seseorang ketika masuk pertama kali di alam kubur. Ya, ini sangat mengerikan ya. Maka bagaimana seharusnya kita membantunya. Nah, begitu ya. Oke, bentar nih saya cari dulu. Nah, ini. Jadi di sini ketika seseorang meninggal di hari pertama, di malam pertama, maka kita diajarkan untuk wa minhu sholatu, ini rokata ini namanya lil unsi ya fil qabri. Jadi kita diajarkan untuk sholat 2 rakaat, namanya lil unsi fil qabri ya. Di sini diriwayatkan ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti alal mayyiti asyaddu, gitu. La ya'ti alal mayyiti asyaddu. La-nya nafi, yakni fi'il mudhari. Tuh. Tadi ada ata kan ya. Ata ya'ti gitu. Alal mayyiti. Asyaddu. Mana tadi? Mana tadi? Aduh. Ya ini Masya Allah. Kelewat ya. La ya'ti alal mayyiti asyaddu minal lailil ula. Jadi malam pertamanya itu asyaddu, lebih mengerikan. Maka di sini diperintahkan untuk farhamu, gitu. Kalian sayangilah, gitu. Sayangilah kepada mayat di malam pertama. Irhamu ini adalah fi'il amar ya. Jadi kita itu diperintah untuk menyayangi mayat di malam pertama ya. Caranya bagaimana? Bis sodakoti man yamutu. Jadi bersodako di atas namakan orang yang meninggal.
gitu. Itu sangat membantu. Faman lam yajid, nah gitu. Maka barang siapa lam yajid, dia tidak mendapati, maksudnya tidak mampu untuk bersedekah. Itu maksudnya begitu. Fal yusolli. Nah ini fal yusolli rok'ataini. Ini ada lam amar lagi ini. Lam amar itu menjazmkan fi'il mudhari ya. Oke. Jadi dibacanya fal yusolli karena ada tasdid ya, susah bacanya. Kalau tasdid dengan sukun itu nggak bisa nyatu. Maka dibaca kasro itu untuk memudahkan kiroat. Maka hendaklah sholat rok'ataini 2 rakaat. Yaqra'u fihima. Nah, maka membaca pada 2 rakaat itu ya, ai fi kulli rakaatin minhuma, dari 2 rakaat itu pertama adalah Fatihatul Kitabi, baca Fatihah marotan sekali gitu ya. Kemudian wa ayatil kursi, wa ayati wa ayatu. Di sini kan tadi rokaatin minhuma Fatihatul lah, berarti ini wa ayatul kursi marotan. Kemudian baca ayat kursi sekali. Kemudian wa alhaqumut takasur sekali. Kemudian wa qul huwallahu ahad asyarata. Jadi qul huwallahu ahadnya bacanya 10 kali. Gitu ya. Nah gitu. Asyarata marotin, jadi 10 kali. Wa yaqulu ba'da salam, kemudian setelah salam baca doa. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholat. Kemudian wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ab'atsa sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Jadi di atas namakan dengan namanya sama binnya ya. Nah, faya ba'atsallahu min sa'atihi ila qabrihi, kemudian alfa malakin. Ya. Jadi Allah akan mengirim pada saatnya kepada kuburnya 1000 malaikat. Ma'akulli malakin nurun. Ya, jadi setiap malaikat itu membawa cahaya wa hadiyatun dan hadiah. Ya. Apa maksudnya? Ya, ini dibacanya apa ini? Yu'annisuna. Ya. Mereka menghiburnya. Yu'annisunahu. Mereka menghiburnya ila yaumi yanfakhu fissur, sampai dengan hari ditiupnya sangsakala. Jadi ditiupnya sangsakala itu maksudnya sampai hari kiamat. Jadi malaikat itu menghiburnya. Begitu ya. Jadi kalau bisa ya kita sempatkan untuk sholat 2 rakaat ya. Gitu. Mudah-mudahan. Ya, tadi bacanya masih ingat. Jadi bacaannya itu yang pertama setelah Fatihah, kita ulang lagi biar ingat ya. Ini. Jadi setelah Fatihah itu yang dibaca mana tadi? Wah, hilang lagi ini. Nah, ini waduh, mana tadi? Saya ulang lagi ya. Ini tulisannya lumayan kecil ini. Nah, sini. Nah, ini. Nah, dari sini ya. Maka bacaannya itu. Nah, ini. Jadi kalau bisa sodako, kalau nggak mampu, maka sholat 2 rakaat ya. Nah, ini yang dibacanya. Oke, jadi pertama adalah Fatihah sekali, habis Fatihah ayat kursi sekali, kemudian Al-Hakumut sekali,
Kemudian kul huwallahu ahadnya 10 kali. Ya, dibaca 2 rakaat. Nah, begitu. Ulang ya. Jadi apa? Fatihah sekali, ayat kursi sekali, al-hakumut sekali, dan kul huwallahu ahadnya 10 kali. Gitu. Oke. Boleh tidak sholat hadiahnya dilaksanakan setelah beberapa tahun? Nah itu. Ya, jadi ini di malam pertama. Jadi nggak bisa sekian hari, apalagi sekian tahun. Begitu ya. Jadi di sini ke dalam keterangannya itu, jadi hari pertama, mana kalimat hari pertamanya? Tadi mana ya? Ini minal lailil ula. Gitu. Jadi hari pertama ya. Hari pertama dihitung dari maghrib. Misalkan dikuburkan jam 10 siang, maka malam pertamanya nanti malam pas maghrib. Itu jadi minal lailatil ula. Ya, jadi apa namanya? Ya, di malam pertama ya, insya Allah. Gitu. Itu setiap rakaat baca itu ya Ustaz. Ya, Pak Teguh. Jadi bacanya tadi diawali Fatihah dulu kan? Fatihah dulu, kemudian ayat kursi, kemudian al-hakumut, kemudian kul huwallahu ahad 10 kali. Udah gitu. Ya. Oke, Nurmala hadir ya, Gunung Putri official ya. Bab dan halaman berapa? Ini ayat zennya 7. 107 ya. Ini mentok kitabnya